Bismillahirrahmanirrahim. Salam Green Statistik. Rado Yendra, Rado Institute kembali mengudara membahas tridharma perguruan tinggi melalui dunia maya Indonesia. Kali ini satu lagi teknik menggabungkan, mencampurkan dua fungsi densitas peluang atau yang kita sebut dengan mixture distribution. Kita akan coba mencampurkan atau memixturekan distribution salah satu karya model Rado Institute, yaitu Exponentiated Generalized Weibull Rado Institute Distribution. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang mixture Exponentiated Generalized Weibull Exponential Distribution, sekarang kita bahas mixture Exponentiated Generalized Weibull Rado Institute Distribution. Penggabungan dua fungsi densitas peluang ini akan kita aplikasikan pada data, lalu kita lihat efek dari mixture ini. Sebelumnya kita akan lihat dulu theoretical model dari Exponentiated Generalized Weibull Rado Institute Distribution sebelum kita lakukan pencampuran atau sebelum kita lakukan teknik mixture distribution. Kita lihat theoretical dan bukti validitas yang dapat kita lakukan. Oke, kita lihat. Kita akan mencoba memperlihatkan bahwa model peluang dari Exponentiated Generalized Weibull Institute Distribution. Kita akan lihat bagaimana model peluang ini kita akan buktikan integralnya satu. Ini sebelum kita lakukan mixture. Kalau kita lakukan mixture nanti setelah kita buktikan valid baru kita lakukan bukti satu. Nah, model peluang yang kita sebut dengan Exponentiated Generalized Weibull Rado Institute Distribution ini fungsi densitasnya seperti ini. Ini fungsi densitas A kali B kali C per lambda dengan Gx kecilnya ini. Nah, ini Gx kecilnya. Gx besarnya ini Gx besarnya. Jadi Gx kecil ini tinggal masukkan ke sini. Wah, kita masukkan Gx kecil dan Gx besarnya kita gantikan di sini. Maka dia akan menjadi satu model peluang yang disebut dengan Exponentiated Generalized Weibull Rado Institute Distribution, di mana Gx kecil, Gx besar ini adalah model peluang Rado Institute Distribution, di mana Gx kecil ini adalah fungsi densitas dari Rado Institute Distribution, Gx besar kumulatif dari model peluang Rado Institute Distribution, di mana turunan dari kumulatif itu adalah fungsi densitas. Oke, jadi sekali lagi masukkan Gx kecil, Gx besar ke dalam Fx, maka dia akan menjadi satu model peluang yang kita sebut dengan Exponentiated Generalized Weibull Rado Institute Distribution dengan U. Nah, ini U-nya ganti ini dulu, U-nya nih. Ganti U-nya dulu. Di sini kan ada U, tukar U. Nah, dalam U-nya ada Gx besar. Tukar pula Gx besar dengan kumulatif dari Rado Institute Distribution. Jadi panjang fungsi densitas peluang. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memperlihatkan dia valid atau tidak dengan mengintegralkan dari 0 sampai T hingga harus integralnya 1. Nah, ini wajib. Nah, sesuai dengan teori kita telah memisalkan U adalah minus logaritma natural 1 kurang Dx per lambda. Kalau U-nya ini tentu U-nya ini. Nah, ini ya seperti ini tidak perlu kita lama-lama di sini karena ini kalkulus biasa. Sehingga bentuk DU kadang berubah seperti menjadi ini. Nah, ini dia nih. Nah, kalau begitu, integral dalam X, kalau dalam X tadi fungsi densitasnya yang ini. Setelah dalam U berubah dalam bentuk seperti ini. Batasnya tetap 0 hingga. Kenapa batasnya tetap? Kalau kita ambil untuk X sama dengan 0, maka Gx-nya itu pasti 0 karena dia teknik kumulatif seperti itu, kumulatif 0 Gx. Tinggal masukkan saja Gx 0 ke sini. Nah, itu dia.
Jadi dia kalau X-nya 0, tentu dia akan menghasilkan minus logaritma 1 kurang 0. Wah, itu dia. Jadi 1 kurang 0, 1. Logaritma natural 1 itu ya 0. Jadi kalau X-nya 0, U-nya juga 0. Lalu maksudkan X-nya untuk eta hingga, maka sesuai teori, kumulatifnya untuk X hingga itu harus 1. Jadi Gx, masukkan Gx ke dalam sini 1, maka logaritma 1 kurang 1, logaritma 0. Logaritma natural 1, 1 kurang 1, 0, logaritma natural 0 kan tak indah. Sorry, minus tak indah. Nah, di sini ada ketemu minus. Minus ketemu minus ya plus, tetap tak indah. Jadi kalau F-nya tak indah, U-nya juga tak indah. Maka dalam U fungsi densitasnya seperti ini. Oke, itu jelas. Pertama, yang kedua, lakukan lagi transformasi, ambil A. A sama dengan 1 kurang eksponen min UC. Maka di A ini theoretical CUC ini. Oke, lalu kita ganti integralnya lagi dengan batas A. Ambil U-nya, tadi batas bawahnya U-nya 0. Kalau U-nya 0, tentu eksponen 0 1. Jadi tetap dia 0. Oke, kalau dalam A. Kalau dalam kaidah, eksponen min kaidah itu 0. Berarti A-nya untuk, kalau U-nya kaidah, A-nya 1. Nah, itu dia tuh. Jelas tuh, teorinya harus jelas. Kalau U sama dengan 0, tadi batas bawahnya, tentu A-nya batas bawahnya tadi juga 0. Kalau U-nya tadi batas atasnya tak ingat, kalau dalam A, dia batas atasnya menjadi 1. Nah, itu harus jelas tuh. Jadi batasnya dari 0 sampai 1. Nah, integralnya. Rubah lagi dalam F, dalam U, dalam A. Kita lakukan lagi, rubah lagi, ambil P sama dengan A berpangkat A. A ini beda ya. A ini adalah parameternya. A tadi fungsi permisalan tadi. Ini A tadi variabel acak, A-nya kecil, A tadi variabel acak, ini A ini. Tadi ini A-nya, operatornya di A ini variabel acaknya. Sedangkan A kecil adalah parameter. Lakukan lagi P sama dengan A berpangkat acil. Jadi P-nya ini. Oke, lalu kita rubah seper ADT itu adalah ini. Jadi dalam P integral itu menjadi seperti ini. Batas sama. 0,1 tadi batas, oke? Kan 0,1 tadi ini udah kita bahas tadi dalam A-nya tadi ini. Dalam A adalah 0,1. Dalam P juga ganti aja. Kan gitu kalau A-nya 0, pangkat anti tetap 0. Kalau 1 pangkat berapapun 1. Jadi dalam A juga batasnya 0,1. Nah, sekarang dalam P juga batasnya 0,1, sorry. Nah, dalam P integralnya seperti ini. Nah, ini dalam P. Oke, lalu kita hitung integral ini. Nah, integral CIC lagi. Ambil B sama dengan 1 kurang P, DW min DT. Nah, ini perhatikan batasnya nih. Kenapa kok tadi 0,1 bisa terbalik menjadi 1,0? Itu ya, tadi kita balikkan tadi W ini. Coba lihat W. Tadi untuk P-nya 0, maka W1. Kalau untuk P sama dengan 0, tentu masukkan W-nya tentu menjadi 1. Kalau untuk P-nya 1, tentu W-nya 0. Nah, terbalik batasnya 1,0. Nah, sekarang kenapa dia putar lagi menjadi 0,1? Karena di sini ada tanda negatif. Tanda negatif, putar lagi 0,1 integralnya. Nah, integralnya menjadi 1 per B. Tadi di depannya ada B, maka kali seper B, B kali seper B adalah 1. Nah, jadi integral untuk model peluang yang telah kita bahas pada pagi hari ini, exponentiated generalized variable rate institute distribution adalah valid. Kita telah buktikan dia 1. Nah, itu dia. Lalu setelah kita yakin model peluang itu 1, sekarang kita akan melakukan mixture. Kita mix dia, mixture.
Oke, kita lihat coding R kita, mixture. Kalau mixture kita pakai R saja. Kita pakai R. Nah, ini. Oke, ini R kita. Kita mixture. Nah, kita akan membahas two component mixture EGW. Nah, ini dia. EGW, rate EGW itu exponentiated generalized variable, rate itu Rado Institute Distribution. Kita akan lakukan two component mixture, jadi kita campur dua. Oke, dua fungsi densitas EGW rate ini kita campurkan. Kita gunakan data yang sama dengan kajian sebelumnya, ini data yang sama, panjang data N. Nah, ini fungsi densitas, ini adalah D kecil ini untuk fungsi densitas baseline-nya, Rado Institute Distribution. D besarnya itu kumulatif baseline-nya. Baseline baru kumulatif Rado Institute Distribution. Oke, lalu kita lihat teknik. Ini dia yang paling penting tuh nih. Lalu kalau G kecil G besar tadi adalah mixture, kalau kita masukkan G besar G kecil ke dalam ini, maka dia akan menjadi exponentiated generalized Rado Institute Distribution. Kalau ini saja masih Rado Institute Distribution, ini densitas, ini kumulatifnya. Tetapi kalau sudah masuk ke sini, dia namanya fungsi densitas exponentiated generalized Rado Institute Distribution. Kumulatifnya mana? Ini kumulatifnya. Masukkan kumulatifnya ke sini. Oke, dengan A-nya ini, U-nya tadi ini, lengkap berbagai macam permisalan. Nah, ini mixture, baru kita masuk mixture. Mixture itu apa? Kita dapatkan F1 dulu, fungsi densitas satunya PDF EGWU. Parameternya 2, 3, 4, 5, 6. Lalu F2-nya EGWU juga, PDF EGWU. Oke, PDF EGWU. Maka dia akan menjadi, inilah teknik mixture. Nah, ini teknik mixture namanya. Kali F1 tadi, F1, F2 ini mixture. Gabungan dari dua fungsi densitas peluang yang sama. Oke, segabungan yang sama. Kita ganti namanya, ini bukan CDF pakai RIT. Ini pakai RIT lah. EGW RIT. Kita pakai RIT lah. RIT, pakai RIT. PDF, ini juga pakai RIT. Biar enak lihatnya, ini pakai RIT. Nah, menunjukkan dua adalah exponentiated generalized variable Rado Institute Distribution. Kita pakai RIT. Bawahnya kita ganti semua. Nah, ini pakai RIT. Nah, jangan lupa ini ganti RIT. Nah, ini juga ganti dengan RIT. Nah, ganti RIT. Nah, campurannya itu yang mixture, FM mixture. Wah, ini dia. F1-nya kita ganti tadi dengan EGW. Langsung. CDF mic, oke, tidak perlu kita ganti. CDF mic-nya udah sama aja, tidak perlu kita ganti. Yang perlu kita ganti nih, pakai RIT nih. RIT. Karena tadi namanya CDF EGW RIT. Oke. Ini juga RIT. Jangan lupa. Oke, yang di bawah tidak perlu ganti karena di bawah dia pakai mix. Mix tidak kita ganti tadi. Yang kita ganti hanya sebelum dia dilakukan mixture. Kalau dia setelah mixture namanya tetap pakai mix. Oke. Perlu kita ganti optik. NLL nggak perlu kita ganti. NLL nggak perlu kita ganti. Karena dia pakai mix. Oke. Yang lain juga nggak perlu diganti. Nah, ini mencetak ini adalah membuktikan integral. Membuktikan fluiditas, dia pakai PDF mix, bisa mixture, tak perlu kita ganti. Yang di bawah FL sort, oke, ini perlu ada diganti mungkin. CDF mix, tak perlu ada pakai mix, oke, tak perlu diganti parhistogram, oke, mix, oke, cocok. Nah, setelah kita bangun coding kita cek data dulu. Pertama kita cek data. Seperti biasa, kita pastikan datanya adalah data yang kita inginkan. Kita cek data. Caps lock, X. Oke, cocok datanya. Datanya betul-betul heterogen. Ada ratusan, ada puluhan, ada pula satuan. Nah, tuh. Datanya heterogen. Makanya cocok kita gunakan mixture.
Mixture ini selain dari heterogen juga dia multimodal. Maksudnya multimodal gelombangnya itu lebih dari satu. Nah, setelah kita lakukan mencek data, baru kita jalankan dulu PDF algoritma. Oke, kita run dulu, kita run PDF algoritmanya, kita run semua aja dulu. PDF kita run, terus kita run saja sampai kita lihat parameter, kita run terus, run terus. Oke, kita grafik nanti. Oke, kita run terus, kita run. Seret, kita tengok hasilnya. Wah, keren, jalan semua. Oke, jalan semua. Oke, dapat ada berapa sebelum ini? Tidak jumpa. Ada nih. Tidak jumpa. PDF-nya giliran tidak jumpa dia. Oke, kita lihat apa masalahnya. Apa masalahnya ini? Tidak jumpa. PDF giliran. Mungkin tidak jumpa, kita cek lagi. Apa yang salah, kita cek. Kita run dulu, Alice, oke, X. Oke, PDF algorithm, function beta. Oke, kita coba cek. Oh, oke, tidak ada masalah, jalan. Coba kita cek yang lain, jalan, share. Oh, ini nggak ada nih. Nah, ini salah. Nah, ini nggak ada. Itu yang membuat salah. Nggak ada. Ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Salah. Oke, selesai. Oke, mantap. Kita tes lagi, peran. Insya Allah tidak jalan, tidak salah. Oke, kita cari, kita run lagi. Kita run sekali lagi, insya Allah tak ada salah lagi. Kita run, kita coba run lagi. Top grafik nanti saya. Oke, kita run. Ups. Wah, jalan. Mantap, bro. Oke, kita lihat hasilnya, bro. Wah, keren hasilnya. Ini parameter-parameter kita. Parameter 1, parameter 2, sampai ada 11 parameter. Wow, keren sekali. Hasilnya jaga, mantap, bagus. Hasilnya ada parameter 11. Oke, terus kita lihat hasil yang lain. Oke, ini look like livelihood. Oke, AIC-nya 2080, hampir sama dengan yang model sebelumnya. Ini paling penting, integralnya adalah validation. Integralnya 1. Secara teoritikal juga kita akan buktikan 1. Oke, mantap, saya rasa. Tak ada kendala lagi hasilnya. Oke, CVM-nya ada, KS-nya ada. Oke, kita coba cek grafik. Nah, grafik yang pertama, density plot, memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Fungsi densitasnya tentu PDF mix. Oke, kita menggunakan mix. Lalu kumulatif plot, memasangkan empirical dengan theoretical. Theoreticalnya CDF mix. Oke, mantap. Lalu ada pretty plot dan ada quantile plot. Kita run. Kita lihat hasilnya, kita coba run. Oke, kita run hasil kita. Kita coba lihat hasil. Oke. Kita lihat grafik kita. Luar biasa, bro, grafik kita, bro. Bagaimana fungsi densitas ini mixture algorithm dapat menangkap sempurna histogram, dan apalagi kumulatif plotnya itu sempurna itu menangkap empiricalnya.
Oke, kita lihat model yang warna merah, empirical yang warna biru, sempurna ditutup. QQ plot juga mendekati garis satu, apalagi probability plot mendekati garis satu. Cukup sempurna kajian kita hari ini. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada pertemuan kita hari ini cukup baik sekali. Oke, cukup baik saya rasa. Dan kita jumpa lagi pada teori-teori berikutnya. Kita pada hari ini telah membuktikan dia satu, lalu coding untuk mixture juga dihasilkan. Oke, saya rasa jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.